Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan reading dengan tema bagaimana kabar dia sekarang yang sudah tidak pernah menghubungi kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aries. Jadi ini bisa diartikan mantan kamu ataupun orang yang dulu pernah dekat dengan kamu tetapi sekarang sudah putus kontak ataupun lost kontak dengan kamu dan tidak pernah menghubungi kamu kembali. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi dan situasi kamu. Aku akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui mengenai readingan kita kali ini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya sangat general juga, bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aries. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan aku juga ingin berterima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel My Tarot Indonesia selama ini. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Aku mengharapkan support dari kalian untuk channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita sudah ada beberapa kartu. Ada Five of Swords, Nine of Cups, dan Ten of Pentacles. Aku akan ambil 2 kartu lagi. Jadi kita akan ambil 5 kartu dulu untuk melihat kira-kira bagaimana kabar dia sekarang yang sudah lama nih nggak mengontak kamu. Ada Three of Three of Wands, maaf, dan ada di Emperor. Oke, untuk teman-teman Aries, untuk dia yang tidak pernah menghubungi kamu lagi, apakah mantan kamu ataupun orang yang pernah dekat dengan kamu, kalau aku lihat sekarang kabar dia ini, aku melihatnya di sini ada konflik batin yang lumayan intens ya di hati dia di sini. Karena di sini ada Five of Swords, ada Three of Wands juga. Jadi dia itu seperti stuck ya. Kalau bisa diartikan mungkin stuck ya. Dia ingin melangkah ke depan tapi dia sendiri nggak ngerti gitu. Baiknya dia gimana nih supaya bisa melangkah ke depan. Kalau aku lihat rasanya sepertinya dia pernah memiliki harapan yang cukup besar nih sama kamu. Tetapi mungkin karena ada satu hal dan lain hal, kalian harus terpisah, entah apapun itu. Dan ternyata perpisahan tersebutnya sebenarnya sangat memukul dia. Nah, tetapi agak uniknya di sini, mungkin secara kasat mata ataupun dilihat oleh orang-orang di sekitar dia itu kayaknya sih baik-baik aja, happy-happy aja. Di sini ada karena ada Nine of Cups sama Ten of Pentacles yang artinya kebahagiaan. Tapi di sini sebenarnya dia itu di dalam hatinya ada konflik batin yang lumayan intens. Dia itu rasanya stuck gitu. Dia ingin maju ke depan tapi susah. Istilahnya mungkin dia ingin berusaha untuk move on, tapi dia itu masih belum bisa melupakan kamu sebenarnya. Ini udah jelas banget. Di sini kalau aku lihat dia banyak berpura-pura, terlihat bahagia, terlihat happy, terlihat dia bisa move on, terlihat dia nggak membutuhkan kamu, itu karena egonya yang tinggi. Di sini ada The Emperor. Jadi orang yang kamu fokuskan ini memiliki ego ataupun gengsi yang sangat tinggi, lumayan tinggi lah istilahnya. Dia The Emperor sebagai seorang kaisar, seorang raja, entah dia cewek ataupun cowok ya. Intinya adalah dia memiliki gengsi yang tinggi. Dia nggak ingin terlihat lemah gitu, karena selama ini mungkin banyak sekali orang menganggap dia itu orang yang bisa mendapatkan apapun yang dia mau, ataupun mungkin dia juga sudah menjalin banyak hubungan dengan orang lain dan putus. Istilahnya ya mungkin jalan sebentar putus itu udah sesuatu yang wajar gitu. Orang lain lihat dari diri dia. Nah, tetapi semenjak dia sudah tidak berhubungan lagi dengan kamu, nah dia itu istilahnya masih berusaha untuk menjaga image dia sebagai orang tersebut, bahwa dia itu memang orang yang gampang move on, padahal nyatanya nggak seperti itu. Jadi dia banyak berpura-pura sebenarnya, hanya di depan orang-orang yang dia temui ya, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia itu tetap banyak gejolak batin sih kalau aku lihat di sini. Ini jelas banget, soalnya ada Five of Swords, ada Three of Wands. Dia itu masih nggak bisa ngelupain kamu. Dia pengen move on sih, sekali lagi dia itu ada pikiran pengen move on. Dia berusaha keras untuk move on tapi nggak bisa. Dia masih stuck, dalam masa lalu. Dia masih banyak membayangkan pada saat masa-masa kalian bersama. Dia masih banyak membayangkan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan terhadap dia pada saat kalian jalan bersama dulu. Oke? Nah, tapi sekali lagi dia itu memang karena gengsinya tinggi, dia ini agak peduli nih dengan image dia. Dia nggak mau kelihatan bersedih.
Karena itu aku ngeliatnya jadi agak kasihan ya orangnya ya. Karena dia banyak berpura-pura gini. Ini kasihan loh sebenarnya kalau aku lihat ya. Karena justru akan lebih baik kalau memang kamu bersedia, kamu ya tunjukkan aja bersedih gitu. Malah akan jauh lebih sulit kalau ketika kamu bersedih tapi kamu berusaha untuk terlihat bahagia. Itu sulit banget. Dan dia berusaha seperti itu hanya karena untuk menjaga gengsi atau image dia. Jadi ya aku bisa melihatnya sih agak prihatin lah ya sedikit dengan orang ini gitu, orang yang kamu fokuskan. Tetapi sekali lagi ya itu mungkin itu pilihan dia. Aku tidak bisa menjudge macam-macam, tetapi kurang lebih readingan 5 kartu pertama itu seperti ini. Aku akan coba ambil 5 kartu lagi ya untuk melihat apakah kita bisa melihat lebih jelas nih kira-kira bagaimana kabar dia ataupun perasaan dia yang udah lama nih nggak mengontak kamu kembali. Oke, di sini kita sudah ada beberapa kartu. Ada Seven of Pentacles, Two of Cups. Tadi Two of Cups yang paling terakhir kalau nggak salah ya. Oke, ada Eight of Wands, King of Wands, Page of Wands, Two of Cups. Waduh, walah. Dan di bottom of the deck, ini mewakilkan perasaan dia yang paling dalam, Two of Wands. Oke, ini kalau dari kelima kartu berikutnya, di sini aku lebih jelas lagi nih. Ini ada Eight of Wands, ada Two of Cups yang menggambarkan dia itu sebenarnya memang ya mungkin ya kesannya dia banyak putus, mungkin dia banyak mantan ya. Yang pasti aku rasa sebagian besar dari kamu bukan orang pertama di hidup dia gitu. Istilahnya ya dia banyak lah mantannya itu banyak lah. Yang dia dekati itu banyak lah. Ya mungkin kalau dia cowok berarti dia playboy. Kalau dia cewek ya mungkin dia ya agak-agak banyak temen cowoknya lah yang dekat sama dia gitu. Nah tetapi entah kenapa dia merasa kamu itu spesial banget gitu. Mungkin aku ngerasa di sini ngelihatnya dia malah sempat merasa bahwa saat kalian bersama itu dia itu sudah menemukan sosok soulmate di diri kamu ketika dia berjalan bersama kamu. Sini ada Two of Cups sama Eight of Wands. Jadi suatu kesinambungan dan dia juga menemukan kenyamanan yang seperti seorang soulmate di sini, seorang teman hidup di sini. Two of Cups sama Eight of Wands tuh kalau digabung tuh jadi soulmate. Oke, dalam love reading. Nah, jadi dia itu melihat kamu itu sebagai soulmate. Nah, karena itulah dia itu sangat bersedih ya ketika dia udah nggak bisa ngontek kamu. Ini sekali lagi aku nggak tahu ya kenapa dia nggak ngontek kamu dan kenapa kamu nggak ngontek dia. Ini kan ini karena keputusan kalian masing-masing. Tapi kalau aku lihat di sini dari kelima kartu berikutnya, tadi ini Eight of Wands, Two of Cups yang menggambarkan dia melihat kamu sebagai soulmate. Nah, di sini ada Eight of Pentacles, ada King of Wands, ada Page of Wands. Beberapa dari dia, maksudnya kan karena ini sangat general, beberapa dari orang yang kamu fokuskan ini, beberapa dari mereka nih, ini kelihatannya masih sering stalking kamu loh, gitu. Entah di sosial media ataupun kalau aku lihat sih mungkin sebagian besar dari kamu bukan tipe orang yang ketika putus langsung memblok semuanya sih, enggak ya. Istilahnya kamu ya mungkin sudah menutup hati, kamu juga sudah berusaha untuk move on, tetapi juga kamu bukan tipe orang yang langsung memblok semuanya gitu. Kamu tetap membiarkan ya dia, mungkin nomor dia tetap ada di situ. Istilahnya tidak unfollow dia di sosial media, jadi dia itu tetap bisa melihat semua isi dari sosial media ataupun WhatsApp kamu. Dia itu sebenarnya bisa melihat gitu, karena kamu tidak ada rasa memblok, tapi kamu juga tidak ada keinginan untuk memberitahu dia apa yang terjadi di hidup kamu. Nah seperti itu loh. Nah di sini aku lihat dia itu masih ada sedikit stalking sih kalau aku lihat, entah dia ngelihat sosial media kamu atau dia ngelihat ya mungkin status WhatsApp kamu, mungkin dia melihat Instagram kamu yang kamu post di situ. Dia masih ada beberapa post yang dia lihat di sini. Oke, di sini ada Eight of Pentacles gitu. Jadi ada sesuatu yang agak dia intip-intip gitu. Ya di sini bisa diartikan sosial media ataupun mungkin kalau kalian pernah berjalan bersama dan dikenalkan dengan teman masing-masing, dia juga ada nih sempat nanya-nanya nih ke teman kamu atau kenalan kamu seperti kamu itu gimana sih kabarnya sekarang gitu. Tetapi mungkin dia akhirnya bilang, jangan bilang ya kalau gue tanya kabar dia gitu loh. Karena sekali lagi dia itu masih agak menjaga gengsi atau image dia gitu. Ini dia orangnya memiliki pride ataupun gengsi yang sangat tinggi loh kalau aku lihat di sini. Ada di Emperor soalnya sekali lagi ya. Dan di sini ada King of Wands sama Page of Wands. Ini diperkuat lagi dia ini memiliki prinsip ya. Kalau aku lihat orang yang kamu fokuskan ini memiliki prinsip kalau hubungan itu udah habis ya udah gitu loh. Dia itu merasa kalau memang hubungan itu berakhir ya sudah, berarti memang
Dia merasa kamu itu ya bukan untuk dia gitu. Dia punya prinsip seperti itu ya, dalam tanda kutip. Selama ini pemikiran dia itu, dia memiliki prinsip seperti itu. Nah, tetapi hati dia itu mengatakan bahwa itu kamu itu soulmate dia gitu. Karena itulah tadi aku bilang ya, dia di luarnya terlihat bahagia, mungkin terlihat baik-baik aja, karena dia memiliki prinsip pola pikir seperti itu, bahwa kalau udah habis ya udah. Tetapi hati dia tuh nggak bisa bohong. Hati dia tuh tetap istilahnya ya bilang kalau kamu itu soulmate dia loh, pertahanin loh gitu loh. Jangan jangan apa sih? Istilahnya jangan mengedepankan gengsi lagi loh gitu loh. Oke, jadi dia itu mas istilahnya, kalau mungkin dalam satu kalimat ya aku bisa artikan logika sama hati dia itu nggak sama. Oke, logika dia bilang bahwa sudah selesai ya sudah, tapi hati dia selalu mengatakan bahwa kamu itulah orang yang terbaik untuk dia. Karena itulah dia itu masih sangat bimbang di sini. Itu yang dia rasakan sampai sekarang. Walaupun terlepas sudah berapa lama kalian nggak kontak ya, mungkin sudah beberapa bulan ataupun bahkan beberapa tahun. Ataupun mungkin beberapa dari mereka juga sudah memiliki pasangan baru, dia nggak bisa ngelupain kamu. Pasangan dia itu mungkin sekarang tuh dianggap sebagai pelarian aja gitu, karena pada nyatanya hati dia itu tetap masih tertuju sama kamu. Karena sekali lagi dia masih membayangkan masa-masa lalu. Istilahnya mungkin secara nggak langsung dia membandingkan ya, yang dia rasakan sekarang dengan pasangan dia sekarang dengan yang pernah dia rasakan saat dia berjalan sama kamu. Dia masih membanding-bandingkan. Di sini ada Two of Wands. Di sini kan di bottom of the deck. Dia ini yang seperti tadi aku bilang, dia ini masih berusaha untuk memutuskan yang dia mau dengarkan itu apakah logika dia ataupun hati dia. Karena logika sama hati dia itu berlawanan. Oke? Di sini sekali lagi sebenarnya kalau dalam masalah misalnya dalam masalah asmara ya, dalam masalah kehidupan asmara, sebenarnya kata hati itulah sebenarnya yang memegang peranan penting. Jadi ketika kata hati bilang iya dan logika mendukung juga bilang iya, maka itu adalah cinta sejati. Nah, di sini adalah yang paling sulit adalah karena hati dia bilang iya, tetapi logika dia bilang tidak, yang tertutupi karena gengsi dia. Seperti itu loh. Nah, jadi sekali lagi dia ini masih sangat bimbang. Oke, ini yang dia rasakan terhadap kamu. Sekali lagi terlepas sudah berapa lama pun kalian tidak kontak. Dan terlepas apakah kamu dan dia masing-masing sudah memiliki pasangan ataupun masih single sampai sekarang. Oke, jadi mungkin kalau aku boleh berikan saran untuk kamu ya, bukan untuk dia ya, karena yang melihat readingan ini sekali lagi kamu. Mungkin kalau aku berikan saran untuk kamu, kalau aku lihat sih kamu orangnya cukup dewasa ya. Kamu tahu bahwa mungkin dalam hubungan itu memang berakhir, pasti ada maksud tertentu lah mengapa suatu hubungan itu harus berakhir. Dan kamu juga yakin bahwa walaupun mungkin dulu hubungan kalian itu pernah dekat, hubungan kalian itu pernah bahagia, tetapi sekarang harus berakhir dan kalian tidak pernah ada kontak, kamu dalam hati itu tahu gitu bahwa pasti ada maksudnya. Kenapa sih semesta tidak menyatukan kalian kembali? Seperti itu. Nah, mungkin saran aku untuk kamu adalah yang pertama adalah kamu harus mencoba memaafkan dia untuk ya mungkin kelalaian dia. Kamu juga harus mencoba untuk memaafkan diri kamu sendiri apabila memang kamu dulu pernah melakukan kesalahan. Intinya adalah ini yang dia rasakan terhadap kamu, sedangkan apa yang kamu rasakan terhadap dia itu adalah dari sisi kamu. Jadi kamu yang sepenuhnya memegang kendali. Oke, terlepas dari apakah memang nanti ke depannya kalian bisa dipertemukan kembali, karena sekali lagi di sini dia tetap menganggap kamu sebagai soulmate dia. Sekali lagi mungkin ada beberapa dari kamu yang memfokuskan dia. Mungkin dia entah dalam waktu dekat ataupun mungkin dalam waktu-waktu ke depannya, mungkin dia akan berusaha untuk mendapatkan hati kamu kembali gitu. Karena ketika dia memang sudah tahu ya bahwa kata hatinya itu yang paling tepat. Tetapi memang ketika apakah memang dia lebih mengikuti logika ataupun gengsi dia dan akhirnya dia memutuskan untuk ya lebih memilih orang lain saja. Sekali lagi aku tidak bisa memutuskan, yang terpenting adalah sekarang di diri kamu. Oke, bagaimana kamu bisa melepaskan masa lalu, kamu bisa belajar dari hal tersebut. Sekarang kamu sudah tahu apa yang dia rasakan dan bagaimana agar kamu dari readingan ini kamu bisa menjadi orang yang lebih bijak ke depannya. Terlepas dari apakah nanti ke depannya dia
akan datang kembali untuk mendapatkan hati kamu kembali? Apakah kamu sudah siap untuk membuka hati kamu untuk dia kembali? Ataukah memang kamu memutuskan untuk berjalan bersama hanya sebatas teman? Itu sekali lagi keputusan ada sepenuhnya di tangan kamu, dan aku yakin kamu bisa mendapatkan keputusan yang paling bijak nantinya. Oke, para Aries, semoga readingan ini bermanfaat untuk kamu. Cukup sekian, oke teman-teman, untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai